Ini adalah saudara saya yang dari Amerika, subscriber dari Amerika. Sudah tinggal di Amerika berapa tahun nih kalau boleh tahu? 26 tahun. 26 tahun ada di Iya. Amerika. Terus datang mengunjungi saya ke Hong Kong, boleh dong saya GR? Iya. Karena cinta dengan YouTube Miss Yuni. Wah, langsung bubble-bubblenya keluar semua nih. Oke. Kenapa nonton YouTube saya padahal di Amerika kan lebih menurut pendapat saya. Iya, tapi ceritanya gini loh. Itu Uh-uh. buat pengetahuan saya dan saya juga mau tahu bagaimana. Kasihan juga TKW di Hong Kong, banyak masalah. Miss Yuni itu sudah banyak membantu TKW di Hong Kong. Saya mengucapkan terima kasih walaupun aku bukan TKW. Tapi saya sangat senang dan mencintai Miss Yuni membantu banyak TKW di Hong Kong. Gitu. Oke, jadi penasaran nih kan Ibu punya keluarga juga di Hong Kong nih. Iya. Kok boleh menemui saya, kan kita nggak pernah ketemu. Iya. Mereka takut nggak waktu pertama kali bilang mau cari? Iya, maunya takutnya karena aku tahunya kan di YouTube. Tapi tekad saya nggak takut. Walaupun apapun saya nggak takut. Saya tetap mengunjungi Miss Yuni, pengen tahu dan aku mengucap terima kasih walaupun itu bukan keluargaku di TKW, tapi itu termasuk semua keluargaku di Indonesia karena aku dari Indonesia gitu. Merasa sebagai orang Indonesia. Iya, iya, iya. Tapi aku lihat nih KTP-nya, paspornya semuanya sudah ganti. Iyalah. Sudah ganti Amerika tapi tetap I love Indonesia ya. Iyalah, tetaplah. Oke. Jadi ini teman-teman saya dapat oleh-oleh, tak pamerin aja ya, jangan minta ya. Ini punya saya. Oh, enggak, itu punya Bapak. Oh, sorry, punyanya Bapak bukan punya saya. Ini jadi dibawain dari Amerika. Itu terkenal itu apa namanya Bronco. Football terkenal di kota saya, di city saya Colorado. Terkenal. Oke, di daerah Colorado ya. Iya. Jadi ya. Di Miss Yuni juga nggak sama kalah kan? Iya, sama kan? sama ya. Ini rezeki anak soleh ini. Jadi jelas lah, walaupun dikit, walaupun cuma baju ya, tapi bawanya udah terbang kemana-mana loh itu. Ya ini dari Jepang juga ya, ini bersandar di Jepang juga ini baju saya. Di Jepang, di Taiwan, di Filipina, sekarang di Hong Kong. Oke, jadi walaupun mereka ngomong nih, walaupun nyonya Amerika, tapi tetap peduli. Waduh, saya. Iyalah, tetap Indonesia lah, walaupun bagaimana. Kan dari Indonesia asalnya. Oke, jadi tetap ngomong Indonesia. Iya. Walaupun sudah ganti paspor, tetap hati di Indonesia. Iyalah, 26 tahun di Amerika, kan udah lain. Tapi tetap bersenang ketemu orang Indonesia. Ini cerita dikit nih, di kapal. Gimana? Kalau nggak salah 70% tuh orang Indonesia. 70% orang Indonesia di kapal. Oke. Iya. Waktu mau pulang sampai dinyanyiin loh di kapal. Kalau mau tahu denger nggak? Mau denger nggak? Kalau mau denger, siap. kalau mau denger tuh, waktu mau pulang tuh dia orang nyanyi buat kita bilang maksudnya goodbye lah gitu ya di kapal. Mereka pada nyanyi. Gue dengerin sebentar nih. Pulang bersama-sama. Senang juga loh. Sepatu lagi ya, tinggi rumput di rawa-rawa. Bersama-sama. Oke. Jadi ini di kapal gitu ya, dinyanyikan lagu. Waktu kita mau dinner terakhir, itu mereka pada, Bu, sebentar ya, aku mau nyanyi dulu. Nyanyi, oke, sama nyanyi, aku dengerin ya gitu. Terus aku ngambil video ya, namanya semuanya pegawainya tuh 80% kelihatannya dari Indonesia, baik-baik orangnya. Pegawainya di kapal tersebut. Iya. Pegawai di kapal iya. besar pesiar itu adalah 80% orang Indonesia. Kelihatannya orang Indonesia banyak, 70%, 80% orang Indonesia, sampai yang bersihin kamar juga orang Indonesia. Wah, feeling Indonesia dong. Semua Indonesia. Ada suatu saat pakai batik semua, terus dikasih makan lumpia, kasih makan makanan Indonesia lah, lumpia, terus ada lumpianya itu pakai kayak itu loh, apa kelapa gitu. Gitu. Enak sekali.
Jadi Iya. versi Indonesia gitu ya, Bu Iya, ya? iya, teh. Wow. Jadi sengaja kalau kita itu ke kapal ya, dulu saya juga pernah ke kapal pakai selebriti itu juga banyak orang Indonesia. Ini orangnya baik-baik, ramah-ramah. Kita udah seperti saudara, malah ada yang namanya sama saya. Oh, dia namanya sama dengan Ibu Sulis ya? Ih, sama sama aku. Sama. Jadi seneng ya Oh ketemu ya, sama saudara aku sendiri. ketemu sama saudara sendiri seneng sekali. Walaupun aku kelihatannya putih ya, tapi asal usulnya nenekku juga orang Indonesia. Oke, jadi ini teman-teman pada ngomong ini. Padahal sudah lama di Amerika, kenapa tidak sombong? Bahkan bahasa Indonesianya masih bagus ini, Bu. Kenapa kok masih pakai bahasa Ya Indonesia? kita nggak boleh sombong lah. Kita ingat waktu dulu aku ke Amerika juga orang bawah. Jadi kita semangat harus bisa sukses. Aku nih ceritanya. Sekarang anaknya kan sudah besar-besar, bahkan sudah menikah, punya cucu nih. Cucunya 7. Anaknya bisa bahasa Indonesia nggak nih? Kalau yang kecil sendiri yang kurang bisa karena dia waktu itu pergi kecil ya. Oh, Jadi udah sedikit-sedikit lah. ngerti dikit-dikit lah yang tapi nggak bisa tahu bahasa Indonesia tanya. Iya. Oke, jadi anaknya berapa nih, Bu? Kalau boleh flashback lagi. 4, Anak 4. Iya, 4, yang 3 perempuan 1 laki. 3 perempuan 1 laki. Jagonya cuma 1. Dibawa ke Amerika semua. Semua janda bawa Amerika. Janda dibawa ke Amerika. Janda bawa anak 4 ke Amerika. Iya. Janda bawa anak 4 ke Amerika Iya. sampai pada akhirnya sukses di Amerika. Cukup. Tapi keluarga di Indonesia masih ada nggak, Bu? Udah nggak ada. Kakak yang terakhir udah meninggal. Tapi kan kakak masih punya anak-anak di bawah sana. Ya tapi kita nggak begitu hubungannya. Mereka kelihatannya orang kaya jadinya agak sombong dengan kita, tapi dia nggak tahu keadaan kita di Amerika. Oke, sebenarnya masih ada keluarga nih, anak dari kakak. Masalahnya putus komunikasi karena dia pikir dia kaya. karena di Indonesia dia merasa kaya, jadi sudah lupa sama bahwa memiliki keluarga yang ada di Amerika. Iya, tapi ya nggak apa-apa lah. Tapi kalau dia belum melihat kenyataannya kan nggak bisa ngomong. Ya toh nggak gitu aja. Tapi dari dulu karena saya dulu miskin, jadi maklum lah. Tapi semua kan nggak tahu waktu itu. Hidup ini penuh perubahan. Iya, adik mama saya datang, aduh, ya ampun. Tapi dia bilang gitu sama saya. Terus dia baru cerita sono sini karena dia tidur di rumah anak saya. Jadi dia tahu. Oke, jadi artinya adalah dulu waktu datang ke Amerika itu miskin, jadi keluarga pun menolak, bisa dibilang seperti itu. Ya. Dan sampai mau nggak sekarang mau lah take down maksudnya tuh kayak jatuh sejatuh-jatuhnya. jatuhnya kayak orang buangan lah gitu loh, kayak orang nggak dihargain lah. Gitu. Berarti hidup ini memang sangat kejam ya, saat miskin, saat jelek, saat tidak memiliki apa-apa, keluarga pun nggak mau. Ya mau nggak mau tuh memandang kita rendah lah, karena kita nggak punya kan. Oke. Gitu. Berarti kita masih muda, harus bekerja lebih giat lagi agar kita dihargai dan menghargai diri sendiri nih. Kan sudah anak-anak sudah sukses semua nih, Bu. Cukup. Kerja di mana nih? Siapa saya? Anak-anak. Ya, anak saya ada yang usaha sendiri, ada yang kerja di rumah sakit, di dokter office, dokter, ya, ada yang kerja sendiri, terus ada yang satu jadi guru online. Guru online? Yes, ada satu lagi direktur marketing. Direktur marketing di Amerika sana. Yes. Ya cukup hidup lah, pokoknya buat hidup nggak kekurangan sekarang. Tuhan itu maha adil. Kita tidak selalu di bawah, tapi selalu tuh roda berputar. Jangan putus asa yang di bawah. Kayak saya dulu, saya nggak putus asa, tidur di bawah udah pernah. Tapi semangat, kita berdoa sambil menjalankan yang benar, pasti bisa sukses. Saya ini contohnya datang ke Amerika utang. Oke, Ibu boleh nanya nih, hal yang paling menyakitkan saat di Amerika apa sih yang paling menyakitkan? Pertama kali waktu susah, perjuangan yang paling menguras air mata. Ya karena kita benar-benar miskin ya, kita numpang 6 bulan di rumahnya adik ya. Tapi setelah itu kita bisa nyewa apartemen, walaupun apartemennya 2 kamar 5 orang tidur, kan nggak cukup. Tapi ya kita jalanin lah, tapi lambat laun tuh semua kita bisa sukses. 2,5 tahun saya beli rumah baru. 2,5 tahun bisa beli rumah baru di Amerika sana. Yes. Oke. Yang paling mengenaskan nih, belum cerita yang paling mengenaskan. Yang paling mengenaskan tuh kerja sampai malam ya, sampai jam 2 malam, jam 1 malam. Kalau saya jam berapa nih? Pagi, kalau kerja pagi saya di perusahaan medical,
di clean room. Tapi kalau malam saya delivery pizza, nganter pizza itu loh, nggak malu saya sampai jam 1, jam 2 malam. Itu untung nggak ditodong orang, untung saya nggak ditembak orang. Itu yang mengenaskan. Tapi ya semuanya dilindungi lah sama yang kuasa. Saya delivery pizza sampai jam 1, jam 2 malam kalau Jumat sama Sabtu. Oke, Yes. jadi kerja pagi, siang, malam sampai jam 2 malam ya. Jadi Iya kalau Jumat Sabtu sampai jam 2 malam. Oke, Jam tapi 1. perjuangan itu tidak sia-sia dan melihat anak sudah sukses semua, Ya terima kasih lah semua. sudah melakukan yang terbaik. Kira-kira ini ada pesan nggak buat teman-teman yang di luar sana yang Ya, saat ini saya pesen jangan sampai putus asal ya, hidup itu walaupun susah kayak apa dijalani dengan penuh kesabaran dan berdoa. Kalau kita mau menjalaninya dengan baik, dengan mau kuat lah, maksudnya tuh tabah dengan walaupun bagaimana kamu tabah. Saya juga tabah jam 1, jam 2 tuh delivery pizza orang perempuan itu apa nggak nangis? Nangis batin. Tapi saya jalanin karena saya punya anak 4. Ya, yang satu masih di SD, di SMP, SMA, tapi bagaimana juga aku jalanin. Tapi sekarang aku nggak, udah retire, udah tidak kerja lagi? tidak kerja lagi, udah 9 tahun nggak kerja, udah. Itu anak yang memberikan? Enggak, saya dapat tunjangan dari pemerintah juga. Dapat tunjangan dari pemerintah? 30 juta uang Indonesia. Per Tanpa bulan? kerja, iya, tanpa kerja. Wow. Iya. Jadi sudah pensiun, Cukup. per bulannya dapat jatah 30 juta dari pemerintah Amerika. Itu bukan jatahnya saya sebenarnya. Jatah dari pensiunnya suami. Tapi kalau dulu saya nggak mau ngambil cepat karena saya ambil umur 60. Tapi kalau saya bisa ngambil umur 65, saya bisa ambil 3.000. Tapi saya ambil dulu takut keadaannya kalau goncang, jadi saya tetap ambil dulu sedapat mungkin. Sedapat mungkin, Iya. mungkin. Bahkan bisa mendapatkan lagi ya. Dikasih semangat malah sedih, jadi ingat pejuang ibu saya dulu pernah janda membesarkan 2 anak. Wah, dia anak-anak semua komen semua nih. Iya, Ibu janda-janda. jangan khawatir ibu-ibu janda-janda seperti saya. Janda-janda. Dan sekarang saya juga udah janda. Suami udah meninggal. Jadi buat teman-teman yang janda saat ini sedang membesarkan anak-anakmu, jangan pernah putus asa. Contohnya dia di Amerika, dia harus berjuang sendiri membesarkan anak 4, tetap gigih bertahan dan berjuang. Dan hari ini di hari tua dia bisa menikmati nih pelesiran kemana-mana nih. Ya dikit-dikit lah. Dikit-dikit dari Amerika. Saya udah cukup lah, maksudnya tuh berkat dari Tuhan juga yang memberi saya ya. Saya udah pergi ke 12 negara. 12 negara sudah didatangi. Saya cuma Hongkong Indonesia aja. Ya mungkin lebih kali. Ya, Hongkong Indonesia Malaysia, Singapura. Singapura udah pernah. Oh, saya belum hitung Singapura juga. Ya pokoknya 12, paling dikit 12 negara saya udah jalani, tapi dulunya saya ngenes. Jadi jangan khawatir mbak-mbaknya, adik-adikku, jangan khawatir, semangat terus berjuang demi keluarga, ingat keluarga, oke? Itu yang penting. Jadi jangan sampai kita lupa perjuangan kita dari awal, tujuan kita dari awal. Seperti ibu ini datang ke Amerika untuk membesarkan anak-anaknya, memenuhi cita-cita. Bener nggak? Berakit-rakit ke hulu, bersenang-senang kemudian. Jangan janganlah kita hari ini tuh nggak mau bersakit-sakit, kita mau bersenang-senang, tapi akhirnya bersakit-sakit. Nah ini jangan sampai terjadi ya. Iya. Ini ibu hebat seperti yang akan menguatkan para single parents. Iya, single parent jangan khawatir. Pasti sukses, pasti bisa. Walaupun dengan jalan dikit-dikit kita kumpulkan bisa menjadi bukit. Ya, yang penting itu maju terus, pantang mundur. Jangan sampai kita tuh lalai juga berdoa. Yang penting betul. Kuat hati menjalani cobaan segalanya. Harus kuat, please. Betul. Ya, hidup itu pasti berputar, tidak selalu di bawah. Saya dulu di bawah nangis tiap hari, tahu nggak? Karena miskin, tapi semuanya itu demi kita harus bisa sukses. Saya bilang sama anakku, kita ke Amerika harus sukses, buktikan bahwa hidupmu bisa berubah ke Amerika. Saya nangis bilang sama anakku 4 dulu, tapi aku cuma tinggal pesan sama anakku, buktikan bahwa kita miskin ke Amerika bisa jadi orang. Itu. Walaupun kita berangkat ke Amerika miskin, tapi buktikan kamu akan jadi orang. Wah, ini semangat ya. Jadi buat teman-teman yang di Indonesia dihina orang, dihina tetangga, dihina keluarga,
miskin yang ada di Indonesia, kita harus berjuang di negeri orang dan pulang membawa kesuksesan. Benar Betul, nggak? Jadi betul. jangan sampai kita gagal, jangan sampai kita merasa bahwa sorry kok nggak ada. Jadi jangan sampai kita bersenang-senang dulu, bersakit-sakit kemudian. Jadi ya harus bersakit-sakit dahulu, baru kita bisa bersenang-senang kemudian. Ya, Iya. benar nggak Ibu? Betul. Oke. Jadi semangat deh. Ini semangat. ibunya ini di Hongkong, pernah datang ke Hongkong juga ya Bu ya? Dulu udah pernah, tapi cuma 5 hari kali. Saya 5 ini hari. kedua kalinya ke Hongkong, saya cuma 6 hari di sini. Betul. 6 hari saya udah pulang lagi ke Amerika. Jadi usaha tidak pernah mengkhianati hasilnya, betul. Dari perjuangan seorang janda 4 anak, Iya. sampai hari ini membuahkan hasil. Ya mungkin hari ini menjadi cerita, tapi dulu-dulunya dia bangkit sendiri, dia nangis sendiri, dia tertawa sendiri, dan hari ini dia bisa melihat anak-anaknya yang sukses sudah bekerja, punya usaha sendiri, bahkan ada yang bekerja di rumah sakit ya Bu ya. Jadi ya ada medical assistant. Ya. Cucuku juga kerja di rumah sakit di farmasi. Cucu. Betul. Jadi sangat hebat sekali ya perjuangan orang Indonesia yang ada di Amerika. Jadi masih ingat bahasa Indonesia, bahkan paling seneng kalau sudah ketemu sama sesama orang Indonesianya. Oh iya, saya di kapal ketemu orang Indonesia semua. Aduh, semua pada kasih hak. Udah pokoknya. Kasih pelukan mesra. Iya, Kak kasih. Thank you for take care us. Pokoknya terima kasih. Take care kita di kapal. Semua seneng semua. Nah itu. Jadi terima kasih buat teman-teman. Ini subscriber saya yang dari Amerika sudah menemuin saya. Kalau kemarin yang dari Australia, hari ini yang dari Amerika datang menemui saya. Jadi saya sangat berterima kasih sekali pada Ibu karena Ibu mau menyempatkan waktu datang ke sini, menjadi bangga sekaligus. Terima kasih oleh-olehnya. Kembali walaupun cuma selebar tapi udah keliling dunia loh tuh. Iya, ini sangat bagus sekali. Ntar saya pamerkan ya. Ini sama Bronco, terkenal football Bronco Colorado sampai di Amerika. Ayo, ini football sana ya Mbak ya. Jadi terima kasih buat teman-teman. Hari ini saya menyapa dan sukses selalu. Ini teman-teman bilang semoga kesuksesannya menular. Dan lo kemarin bikin ibu ini di Wanpo. Pernah ketemu lo katanya? Nggak pernah tahu ya, siapa sih? Karena di jalan dia kan nggak tahu mana-mana Mbak. Dia itu hari ini aja dijemput, jadi dia nggak tahu jalan sebenarnya. Jadi Bu punya akun YouTube nggak Bu? Bagi-bagi dong katanya. Nggak punya YouTube. Nggak punya YouTube, cuma nonton YouTube saya. YouTube-nya Miss Yuni, pokoknya kalau itu ke Miss Yuni aja. Semua juga ada di Miss Yuni. Saya juga senang dengernya. Tapi kalau denger yang susah, saya juga ikut susah. Jangan. Ibu pertama kali denger YouTube saya itu yang mana Bu kalau boleh tahu? Aduh, udah lupa. Aku tiap hari dengerin, jadi nggak begitu paham saya. Jadi nggak begitu paham karena dia sudah tiap hari ngelihat konten saya. Sudah tua sekarang saya 60. Masih jalan 68. Masih muda. Jadi jalan 68. Jadi terima kasih sekali kedatangannya dari Amerika, dan kurang lebihnya buat teman-teman minta maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. There's something wrong. Oke. Goodbye. Goodbye. Bye. Tuhan memberkati dan semoga semua makhluk hidup bahagia. Terima kasih. Bye-bye. Oke.